Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Sabina Maharani dengan NIM 71014191130 akan menjelaskan analisis korelasi dan regresi. Yang menjadi objek penelitian saya untuk variabel X adalah pembelajaran daring, sementara untuk variabel Y adalah prestasi. Kemudian ini ada data yang sudah saya dapatkan dari 10 responden. Yang sebelah kiri adalah data dari variabel X dan sebelah kanan adalah data dari variabel Y. Kemudian ini pertama yang akan saya bahas adalah perhitungan manual tentang bagaimana cara menghitung korelasi. Sini korelasi sebagai R sama dengan jumlah data dikali jumlah X kali Y min jumlah X kali jumlah Y dibagi akar kuadrat dari jumlah data dikali jumlah X kuadrat min jumlah X lalu dikuadratkan dikali dengan jumlah data dikali jumlah Y kuadrat min jumlah Y lalu dikuadratkan. Jadi hasilnya dari perhitungan manual atas korelasi adalah 0,742, kemudian bisa dibulatkan menjadi 0,743. Selanjutnya adalah perhitungan manual dari regresi. Pertama, B dengan rumus jumlah data dikali jumlah X dikali Y min jumlah X dikali jumlah Y akan ketemu hasil 0,657. Sementara A adalah jumlah Y dikali jumlah X kuadrat min jumlah X dikali jumlah XY akan ketemu hasil 32,42. Lalu persamaan regresi adalah A plus BX sama dengan 32,42 ditambah plus 0,65X. Di sini terdapat plus 0,65 karena poin B itu ketemunya positif bukan negatif. Lalu determinan dilambangkan dengan R kuadrat adalah 0,743 kuadrat dikuadratkan ketemu hasil 0,552. Ini sebelumnya saya minta maaf karena saya crop sekecil ini, karena jika saya input full screen dari capture dari laptop akan pecah hasilnya karena saya record melalui handphone. Nah, di sini ketemu korelasi. Nah, pertama pembelajaran daring korelasinya dengan pembelajaran daring itu sendiri itu 1. Nah, di sini ya 1. Kemudian kenapa 1? Karena itu memang satu variabel. Lalu pembelajaran daring korelasinya dengan prestasi itu 743. Nah, kenapa 743 di depan koma ini? Itu sebenarnya ada 0. Jadi pembelajaran daring korelasinya dengan prestasi itu 0,743. Lalu N sendiri adalah jumlah data alias jumlah responden sendiri adalah 10. Sama dari pembelajaran daring maupun prestasi. Nah, di sini kemudian prestasi korelasinya dengan pembelajaran daring 0,743 sama dengan korelasi pembelajaran daring kepada prestasi. Kenapa sama? Karena korelasi itu mau variabel yang mana dulu, mau pembelajaran daring dulu sebagai X ataupun prestasi sebagai X itu sama saja. Jika dibulak-balik pembelajaran daring korelasi ke prestasi maupun prestasi korelasinya ke pembelajaran daring itu sama hasilnya 0,743. Kemudian interpretasi korelasi. Koefisien korelasi persen sama dengan 0,743 karena signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya pembelajaran daring memiliki hubungan positif dan tinggi signifikan dengan prestasi. Nah, positif dan tinggi itu artinya apa sih? Positif dan tinggi itu artinya naiknya pembelajaran daring akan diikuti dengan naiknya prestasi.
Kemudian kita lanjutkan ke regresi. Saya perbesar dulu. Nah, ditemukan koefisien determinan di sini di tabel model summary sebagai R square itu 0,552 alias 0,552. Kemudian di sebelah kirinya dapat kita ketahui dari koefisien korelasi sebagai R 0,743. Lalu kita beralih ke koefisien. Koefisien dapat kita temukan pada unstandardized coefficient yang B itu konstan sebagai alfa itu 32,429. Kemudian yang bawahnya konstan pembelajaran daring sebagai beta itu 0,657. Lanjut, kita ke interpretasi regresi. Determinan alias R kuadrat sama dengan 0,552. Tadi di sini ya 0,552 di sini itu sama dengan 55,2%. Artinya variabel pembelajaran daring mempengaruhi prestasi sebesar 55,2%. Sisanya 44,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Jadi variabel lain di luar penelitian ini di luar pembelajaran daring bisa dipengaruhi oleh motivasi, intensitas belajar, maupun fasilitas yang ada. Lanjut, kita ke persamaan regresi. Persamaan regresi sendiri itu Y sama dengan A plus BX. Lalu Y sama dengan 32,429 ditambah 0,657X. Artinya jika X naik sebesar I satuan, maka Y akan naik sebesar I kali 0,657 dan jika X sama dengan 0, Y sama dengan 32,429. Nah, artinya jika X naik sebesar 100, maka Y akan naik sebesar 100 dikali 0,657. Kenapa? Maka Y-nya akan naik karena di sini 0,657X itu positif, bukan negatif. Jadi jika negatif 0,657X, maka Y akan turun. Sekian yang dapat saya sampaikan atas analisis korelasi dan regresi dari variabel penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.